ini kali pertama saya buat video tentang kegiatan harian saya yang saya post di channel YouTube. Biasanya kegiatan damar dan kegiatan jalan-jalan keluarga kami. Dan entah kenapa nih, saya tergerak untuk mendokumentasikan project garden di rumah saya. Ini saya bukan seorang profesional di bidang berkebun, malah saya bisa dibilang kurang dari pemula. Saya sama sekali nggak punya hobi berkebun sebelumnya. Saya hanya punya pengalaman pada saat saya kuliah. Kebetulan saya jurusan kehutanan. Pada saat itu praktikum silvikultur. Jadi kami membuat menyemai bibit tanaman kehutanan pada saat itu. Jadi prosesnya ya step by stepnya saya tahu teorinya, tapi prakteknya itu ya tidak dilakukan. Setelah selesai praktikum itu saya nggak pernah coba-coba lagi, karena memang itu bukan hobi dan saya nggak merasa itu bukan passion saya. Rumah ini lokasinya luas sekali dengan halamannya gitu. Jadi di sini tuh ada kolam, kemudian juga ada space ladang, tapi memang ladangnya itu tanahnya agak menurun gitu, jadi miring gini karena kondisinya memang jalan depan rumah itu tikungan, jadi dia agak menurun gini. Dan tempat tapak rumah kami itu dia diisi dengan tanah timbunan, jadi padat kan, tapi mau kiri kanan depan belakang itu ada space tanah. Sering sekali orang berkata bahwa, dan saya juga ngerasa bahwa kok nggak dimanfaatin sih, ada lahan tapi kok nggak dimanfaatin. Nah, itu nyesek sekali di dada sebenarnya. Tapi saya coba tutup kuping, tutup telinga, saya mau cari happy-nya saya apa. Pada saat itu saya belum kepikiran untuk berkebun. Nah, alasan terbesarnya adalah kenapa tidak mau berkebun, masuk ladang, kemudian bercocok tanam dan segala macam. Pertama, saya memang belum mau. Yang kedua adalah alasan klise damar. Damar pada saat itu kan masih balita, dan kita di sini ada kolam. Nah, kolam itu kan kayak ibaratnya anak-anak balita ya. Kalau misalnya kita bilang jangan, malah pengen dicoba. Kemudian ini banyak kayu-kayu, ranting-ranting kayu. Kemudian semak-semak juga di ladang. Kalau di sebelah sini iya apa-apa. Tapi memang misalnya saya mau ngelakuin A, damar mau ngelakuin B, saya harus pantau dia, saya harus ngelihat apa yang saya sedang kerjakan. Kayak itu melelahkan bagi saya. Jadi skip dulu, saya nggak mau melakukannya. Oke. Banyak yang bilang juga, kenapa nggak nanam aja tuh daun ubi tumbuh, cucuk tumbuh gitu. Nah itu tadi belum mau. Oke, saya cari kegiatan yang saya suka pada saat itu. Nah, setelah damar 5 tahun, kemudian saya juga sudah banyak berpikir, kemudian santai, tenang, menikmati ritme menjadi seorang istri dan jadi seorang ibu. Wow, 5 tahun loh, bayangkan. Kemudian saya membuat sebuah catatan kecil yang itu terinspirasi dari workshop yang saya ikuti bersama Ibu Septi dan Pak Dodik. Pada saat itu diselenggarakan oleh Ibu Profesional Sumatera Utara. Jadi saya memetakan nih apa yang saya bisa, saya tidak bisa, saya bahagia dan saya tidak bahagia, baik saya, suami, dan damar tentunya. Nah, setelah damar 5 tahun nih, kayaknya kemampuan dia dalam planning, kemudian komunikasi, skillnya juga terasa. Jadi menjelang Ramadan tahun ini, kita buat project one. Yang pertama adalah pimpinan projectnya Ayah Damar ini sebagai orang yang menyediakan kebutuhan kita dalam berkebun. Karena kalau waktu ini memang agak susah kalau Ayah Damar, karena tidurnya larut malam, kemudian pagi dipakai memang untuk kembali charge energi, agak siang baru berangkat ke kantor. Nah, jadi memang tidak mengharapkan Ayah Damar untuk terjun langsung berkebun bersama kami, padahal itu memang dreamsnya. Tapi
sesekali ya Damar ikut kita berkebun gitu. Dan yang kedua pelaksana one-nya dan pelaksana two-nya adalah Ibu Damar dan Damar. Ini sekarang lagi masih tidur karena memang kelelahan sekali. Kita mulai step by stepnya dari melihat, mengamati jauh sebelum Ramadan ya, sekitar seminggu 2 minggu sebelum Ramadan. Ibu Damar coba sudah petakan, sudah ngobrol sama Ayah Damar, kira-kira kita butuh ini, kita mau nanam ini, kita sudah sharing, walaupun sharingnya nggak benar-benar intimate ya, tapi sekilas sudah adalah gambaran-gambaran. Terus Ibu Damar juga sudah tanya sana sini apa ya yang bisa ditanam. Poin yang paling penting yang mau Ibu Damar sampaikan di sini adalah dari tontonan, kemudian bacaan-bacaan tentang berkebun, kemudian pelaksanaan yang sudah dilaksanakan 25 hari bersama Damar. Memang tricky banget sih kalau berkegiatan bersama anak. Tapi Ibu Damar menuai beberapa kesimpulan. Yang pertama, apapun kegiatannya, anak bukan jadi halangan. Walaupun memang kita rentan dengan emosi ya, ketika anak kita mau ngelakuin ini, anak mau ngelakuin itu wajar sekali. Marah, it's okay, terima kita marah, kita lost control, kita kasih respon negatif, respon error, nggak apa-apa. Berulang ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kita harus sadari juga kenapa dan lama-lama insya Allah anak akan tahu. Dan Damar juga masih berproses, dan ibunya juga masih berproses. Yang kedua adalah ini waktu untuk kita quality time. Sebenarnya dari berkebun kita bisa banyak cerita dengan santai, memasukkan nilai-nilai moral, nilai-nilai yang pengen kita tanamkan kepada anak. Yang ketiga adalah seneng punya kegiatan yang memang next ini gak hanya bermanfaat untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Punya keinginan tanaman yang ditanam oleh Ibu Damar sometimes bisa dinikmati tetangga, keluarga gitu. Mudah-mudahan ini niat baik yang dilancarkan Allah supaya tanaman-tanaman Ibu Damar subur, walaupun memang pada praktiknya masih banyak hal-hal yang harus dipelajari. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ternyata berkebun itu asik. Oke, yang mau tahu bagaimana perjalanan berkebun Ibu Damar dan Damar di 30 hari selama bulan Ramadan, mungkin bisa 29 hari ya. Di next video, Ibu Damar akan sharing tanaman apa saja yang sudah kami tanam. Dan bagi teman-teman yang baru mulai belajar berkebun seperti Ibu Damar, tetap semangat ya untuk kita semuanya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang pengen mulai berkebun, karena sama saya juga nggak pandai, nggak ahli, dan belum bisa berkebun, masih belajar. Dan insya Allah ketika ada niat kita bisa melakukannya. Yeay! Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.